Ya, untuk waktu saya berikan kepada yang mulia Bapak Andi Lukman Hakim selaku Ketua Forum Arus Bawah Kabupaten Subang yang menjadi mitra kami. Enggak, dilanjutkan. Terima kasih nih Pak Kepala Desa. Persilahkan ya kami datang sini. Suguhannya ini ya. Suguhannya itu belum bisa ya. Gimana? Mohon maaf. Sebelumnya Pak Kepala Desa saya turut berduka dan keprihatinan dan sangat empati sekali atas apa yang telah terjadi dengan warga masyarakat Kepala Desa Di wilayah Pantura khususnya Desa Mulyasari. Ya, kita berharap semoga ini berakhir dan kemudian kita mencari solusi. Bukan rencana-rencana lagi, tapi bagaimana mitigasi bencana ini harus melakukan. Peranan pemerintah desa dan perangkat yang ada di sini ya cukup baik menurut saya dalam penanganan, melakukan evakuasi warga dan lain sebagainya. Tapi satu hal, jangan sampai ke depan Kepala Desa saya berharap, semua juga berharap banjir ini jangan terus-terusan menjadi langganan. Kayak kita langganan koran, kayak kita langganan listrik dan lain sebagainya. Bencana jangan dijadikan langganan. Artinya saya potong, warga Pantura tidak butuh nasi bungkus, tidak butuh mie instan, tidak butuh beras. Warga Pantura ekonominya cukup mampu, kan begitu ya? Ayo lanjut. Saya teruskan Pak. Siap. Artinya ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Irwan Wistiarsa menjadi sebuah pencerahan kita terkait dengan semua persoalan hari ini. Dan saya yakin kepala desa dan semua masyarakat di sini guyuplah. Satu hal, bagaimana penanganan pasca bencana ini menjadi tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawab kepala desa saja atau camat di sini, tapi ini menyangkut hajat semua masyarakat yang ada di sini, khususnya Desa Mulyasari. Berharap intervensi pemerintah dengan kebijakan tentunya adalah segera memulihkan pertama infrastruktur. Bagaimana hari ini Gubernur saya yakin punya tanggung jawab bagaimana pasca banjir ini segera dilakukan rekonstruksi, rehabilitasi bagaimana tanggul-tanggul yang kemarin sudah teridentifikasi segera diperbaiki, bukan rencana-rencana kosong lagi, cuma sebatas bukti dan sebagai bahasan-bahasan, tapi ini harus benar-benar segera dilakukan. Dan bukan proyek tambal sulam, atau adu gelis dan adu gelis masyarakat baru, tapi harus ada progres kebijakan yang hari ini selalu dilakukan. Dan saya ingin tanya Kepala Desa, seperti apa sih kondisi masyarakat yang hari ini dan harapan masyarakat yang melalui Kepala Desa sampaikan harus seperti apa sih kan gitu. Kenapa? Kadang-kadang saya juga mules ini Pantura langganan lagi nih kan. Tapi penanganannya secara aktif dan secara strategis seperti ini loh. Ya. Ya, jadi saya tambahkan hari ini itu sepengetahuan kami ada rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Subang dengan kepala dinas terkait yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita minta sikap dari yang mulia Bapak Kades Mulyasari, yang mulia Bapak Sekdes mengenai pasca bencana dan sebelum bencana seperti apa. Coba ungkapkan aja apa adanya. Terima kasih yang mulia Bang Irwan, saya Bang Andi dan kawan-kawan yang hari ini berkunjung. Terima kasih simpatinya dan mohon maaf jamuannya hanya sebatas ini karena kita lagi terkena musibah. Ini yang paling nikmat. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur. Pertama saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Pemerintah Desa Mulyasari, Pemerintah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Subang yang sudah responsif terhadap keluhan kami. Contoh saja ketika kami banjir pertama ya Des, banjir pertama di bagian pertama di kita adalah banjir ketika meluapnya Sungai Cigadung dan Kali Semar. Kita banjir dan Kali Semar itu terjadi hari Jumat juga, Jumat Sabtu Minggu selesai. Sabtu Minggu. Mohon Pak Bupati berkunjung ke sini
ya, terus bertanya tentang keluhan-keluhan kami sebagai kepala desa dan masyarakat desa Desa Mulyasari. Selanjutnya setelah itu kita berberes-beres, ngosrek dan lain-lain, kita berjalan lagi seperti biasa karena banjir tadi yang namanya banjir Cigadung kalian sama dianggap oleh masyarakat kita atau warga kita karena setiap tahun yang mulia. Jadi itulah biasa saja, Sudah biasa, ya. piknik tahunan, Piknik tahunan. daripada menderita tiap tahun kan lebih baik happy tiap tahun begitu. Jadi biasa Tadinya saja. beranggapannya begitu. Dan ketika hari Senin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita berjalan, malam Jumat justru itu yang ditakutkan oleh masyarakat Desa Mulyasari Pamanukan beserta masyarakat Kecamatan Pamanukan adalah meluapnya air Sungai Cipunagara. Tanggulnya jebol enggak? Alhamdulillah tanggulnya tidak ada yang jebol. Yang jebol tanggul yang mana? Ya, limpasan. Limpas. ya. Jadi tanggulnya segini, misal limpasannya gini. Oh, jadi jebol airnya. Ya, Jadi limpas. tidak tertampung. Ya, tidak tertampung yang mulia. Hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ya, seperti saya dan kawan-kawan aparatur desa sampai 18 hari nginep di desa karena siap siaga banjir. Begitu. Terus ke sini Pak Bupati dan OPD ya memastikan apa saja yang menjadi kerusakan-kerusakan di infrastruktur terutama ya di Desa Mulyasari. Ya kita seperti tadi orang PU datang, PUPR itu ya. PUPR datang ya, terserah dikasih tahu begini, oh ini kita tidak mengada-ada ya apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Faktualnya memang begitu. Ditunjukkan ke mereka. Ditunjukkan, dikawal mereka. Jadi ituan ini posisinya di sini. Oh ini ada akibat air itu. Ya, meluap. Yang belum dicor itu semuanya ambrol. Ada kurang lebih 4 titik ya. 4 titik yang paling parah itu yang kena ituan. Derusan air, tergerus air. Nah di sana hari ini baru dua yang sudah dibronjong, direhab. Dibronjong. Tak 2 lagi belum. Yang 2 sudah dibronjong itu yang di mana, daerah mana? Di Gedung Gede. Gedung Gede. Jadi Jalan Poros, Mulyasari, Desa Rancahilir dan Desa Bongas itu jalan poros. Yang 2 lagi belum. Alasannya apa itu? Nah, PUPR itu? Justru itu saya berharap tadinya hari ini saya mau ke Dinas PUPR menyampaikan keluhan kita. Masalahnya 2 dari 4 yang tergerus itu ya itu kan satu hamparan yang muncul. Satu hamparan. Ini mengundang gejolak. Yang ini dibereskan sedangkan yang di sana belum. Disangkanya maaf, saya sebagai kepala desa pilih kasih, ada anak emas, anak perak, begitu. Dan ini terjadi omongannya sudah sampai padahal kuningan semua itu ya. Padahal nanti juga dibangunkan. Sugan harus. Saya berharap begitu. Ya. Saya pengen itu diselesaikan. Termasuk ke depan kita sudah mengajukan di antara 1 TPT kali Kalen Sema dan Cigadung. Ya, ada normalisasi. Ya, ada normalisasinya. Ketiga, ada jalan poros itu supaya dicor. Sepanjang sisanya itu 950 meter dari jalan poros itu. Karena kita sudah mengerjakan kurang lebih 780 meter dari 1320 meter dari itu. sumber anggaran dana desa. Dari dana desa kita tidak pernah menggunakan itu. Jadi dana desa ya? Enggak, kita tidak menggunakan itu dari pokir. Dari pokir. Ya, atau dari jadi itu ya. dari pokir ya. Bukan dana desa loh ya. Pokir dan bantuan provinsi itu. Ingat, bukan dari dana desa, jadi tidak ada ya. Kemudian gini Pak Kades,
ini kan yang saya tahu dari media sosial ya, alhamdulillah kelihatannya kan banyak dari berbagai pihak, lembaga pemerintah, swasta, atau bahkan semua kan bang menyumbang baik itu sembako atau apalah, atau nilai ada uang tunai. Seandainya nih ada uang tunai dikasihkan dari lembaga pemerintah, diberikan untuk diswakolakan kepada pemerintah desa, kemudian dibangunkan, itu apakah kita hanya ingin sembako doang atau untuk pembangunan di mana-mana? Enggak, gini. Ini saya wajib meluruskan. Ya. Ya, wajib meluruskan. Jadi hal seperti itu tidak perlu. Berpikir ke sana tidak perlu. Kenapa? Yang mulia Bapak Ketua tidak perlu. Karena saya sudah menyebutkan adanya Perda dan Perbuk mengenai mitigasi bencana. Artinya itu harus dianggarkan di APBD Kabupaten Subang, bukan menunggu sumbangan orang. Jangan sumbangan beras, nanti sumbangan uang diswakelorakan ke pemerintah desa, nanti seudon lagi. Itulah, itu maksudnya. Karena bencana itu kan repot yang mulia. Kalau dimasukkan APBD prosesnya lama, kan ada istilahnya dana Tidak terduga itu. Dan Itu. kemudian gini, dulu kalau nggak salah ya dalam BTT, bantuan tidak terduga. Pak BTT, Kepala ini Desa nomenklatur. pernah mengajukan untuk sarana nambung itu. Betul. Karena apa? Pertama fungsinya mungkin ya, Ya. kenapa Pak Kepala Desa yang mulia ini bagus sekali ide cemerlang nih untuk mengurai dan menampung air. Nah, air Di dua air kali, hujan. ya, di dua kali itu Pak. Kali Cigadung dan Kali Cemak. Kalian sama itu. Kali Cemak, dan kemudian aset desa loh Bang. Tanahnya itu ya, Ya, untuk rencana pembangunan Embung, itu. ya. Entah menurut Kepala Desa seperti apa ini harus. Kebetulan ya Pak Sekdes nanti bisa ditambahkan. Iya Pak. Pembangunan embung itu sampai hari ini belum terlaksana. Ya itu nanti pangkat Iya. Subang itu. Kita Bahkan itu sudah yang mulia, bahkan sudah disurvei sama tim teknis DED-nya udah jadi, Ya. RAB-nya sudah jadi di tahun 2023. Tapi sampai sekarang belum ada actionnya. Apa karena apa? kebijakan mungkin pemerintahan pusat ya, provinsi Itu kan dari PSDA Provinsi Jawa Ya, Barat. ya. Apakah itu perubahan dalam kepemimpinannya berubah Ya. atau tapi kan tetap programnya itu Tapi yang Iya, harusnya dilaksanakan. dengan Gubernur Pak Dedi Yang mulia Bapak Dedi beliau Mulyadi, hari ini ya salah satu maka ulang itu prioritas tegasin. yang mulia Ya. prioritas pembangunan salah satu bagaimana penataan saluran irigasi. Ya, jadi saya ulangi dulu. Embun itu anggarannya tahun 2023 dari mana? Coba PSDA. PSDA PSDA itu PSDA apa? Provinsi. PSDA provinsi Ya. ya. Dari tahun 2023. Tapi belum dilaksanakan. Dilaksanakan padahal mah DED-nya sudah jadi. DED-nya sudah jadi. RAB-nya juga RAB-nya sudah jadi. Dan kita dari pemerintah desa sudah mengikhlaskan kurang lebih 1,2 Untuk menghibahkan tanah itu, 1,2 ya, hektar. untuk pembangunan embung itu. Pertama, meminimalisir banjir. Banjir. Yang kedua, kalau kemarau, petani kita kan Iya, bisa butuh menampung air, ya. gitu. Ketiga, bisa saja embung itu kan menjadi destinasi Destinasi wisata. Apakah itu buat Karena pemancingan, 1,2 hektar itu memungkinkan menjadi objek wisata, menjadi potensi ekonomi kan itu. Dan kita sudah sediakan itu tempatnya strategis. Strategis. Di pinggir kali Kalen Semar sesuai dengan keinginan dari PSDA tersebut. Ya, jadi minta tolong ini kepada yang mulia Bapak Renaldi Putra Andita selaku Bupati Subang, sampaikan wabil khusus kepada yang mulia Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat apa yang menjadi perencanaan PSDA Ya. dari tahun 2023 itu bisa terrealisasi untuk tahun ini. Amin. Karena itu salah satu solusi permanen khusus Desa Mulyasari, salah satunya ya untuk Di dampak penyelesaian positif banjir. ke daerah lain Pak, dampak positif Iya, tentunya. dan satu hal lagi kemarin juga TP2D bersetuju juga TP2D itu. yang mengamini keinginan Desa Mulyasari untuk membangun Embung. ya tinggal nanti seperti apa lah teknisnya. Dan kembali saya ingin mendengar nih Pak Sekdes seperti apa nih membantu beliau terkait dengan penanganan Karena kan banjir. teknis ada di Pak Sekdes. Pak Sekdes.